Kamin hari full betul. Apa, Dek? Siapa? Sudah tak kasihkan Bu Fitri semua no miliknya Bu Fitri itu. Kemarin nggak ono kan? Yang satu kan 2 kali sama Bu Fitri dak toh. Itu sama itu ya enggak? Udah tak kasihkan Bu Fitri semua. Ya. Ayo sudah, Dek. Udah masuk semua. Kirim ke anu ya, kirim ke WA Ibu ya. Baik, Bu. Ini Gadar ya sekarang. Iya, Bu. Tidak boleh. Sudah pertemuan yang ke-13. Iya, Ibu, tinggal 1 kali pertemuan. Bu, apakah sudah bisa dimulai, Bu? Ya belum masuk di WA Ibu. Makalahmu. Sudah dikirim, Bu. Sudah Ibu. Sudin. Durung, Cin. Kiriman coba, kiriman sekarang. Baik, Ibu, sebentar. Ayo sudah. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Di sini kami kelompok 18 Gadar akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nona, tak kasih tahu ya. Wong kuliah Iya. ini lo online. Ya. Kenapa Iya. kok ada yang nggak masuk toh? Aduh. Ayo sudah ayo. Baik, Bu. Kejang neonatus. Definisi kejang neonatus. Kejang pada bayi baru lahir manifestasinya dapat
berupa tremor, hiperaktif, tiba-tiba menangis, melengking, tonus otot hilang, serta bisa disertai hilangnya kesadaran maupun tidak. Gerakan vokal, ujung tangan, bola mata, mengisap-isap terus, mengunyah, gerakan otot muka. Kejang adalah suatu perubahan fungsi pada otak secara mendadak atau singkat, atau sementara yang dapat disebabkan oleh aktivitas yang abnormal serta adanya pelepasan listrik serebral yang sangat berlebihan. Penyebab dari kejang neonatus antara lain komplikasi perinatal, kelainan metabolik, perdarahan intrakranial, infeksi intrakranial, kelainan bawaan, hiperbilirubinemia atau crank icterus, dan idiopatik. Bisa dilanjut. Mohon maaf, slide-nya bisa di ini. Materi kedua bisa dilanjutkan oleh Melia. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sepsis neonatrum. 1. Definisi sepsis neonatrum. Sepsis merupakan infeksi sistematik pada neonatus, penyebabnya bakteri, jamur, dan virus. Insidennya 1-10 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian akibat sepsis 13-50%. Sepsis merupakan penyebab kematian utama di samping asfiksia, hipotermi, dan BBLR. Sepsis neonatorum atau septisemia neonatorum merupakan keadaan di mana terdapat infeksi oleh bakteri dalam darah di seluruh tubuh. Sepsis merupakan respon tubuh terhadap infeksi yang menyebar melalui darah dan jaringan lain. Sepsis bakterial pada neonatus adalah sindrom klinis dengan gejala infeksi sistematik dan diikuti dengan bakteremia pada bulan pertama kehidupan. Bisa dilanjut. 2. Etiologi. Organisme penyebab sepsis primer berbeda dengan sepsis nosokominal. Sepsis primer biasanya disebabkan Streptococcus grup B atau GBS, kuman usus gram negatif, terutama Escherichia coli, Listeria monocytogenesis, Staphylococcus, Streptococcus lainnya, termasuk Enterococcus, kuman anaerob, dan Haemophilus influenzae. Sedangkan penyebab sepsis nosokominal adalah Staphylococcus, terutama Staphylococcus epidermidis, kuman gram negatif, Pseudomonas, Klebsiella, Serratia, dan Proteus, dan jamur Pusponegoro. Faktor dan risiko. A. Sepsis awitan dini atau SAD. B. Sepsis awitan lanjut atau SAL. 4. Pencegahan sepsis neonatorum. A. Pencegahan sepsis awitan dini. B. Pencegahan sepsis awitan lanjut. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya atau ibu yang mau menambahkan. Saya persilahkan, Bu. Harusnya dibalik kasusnya ya. Sepsis dulu baru kejang. Kayak gitu harusnya. Karena lanjutan dari sepsis namanya itu infeksi. Habis infeksi tidak tertangani, akhirnya menyebar ke seluruh tubuh, namanya sepsis. Nah, karena
sudah sepsis ya, ini bisa menyebabkan menurunnya fungsi jaringan tubuh. Nah, akhirnya bisa terjadi kejang. Atau panas yang tinggi itu menimbulkan transfer ion terlalu cepat ya. Balik dulu tadi, ini sepsis dulu baru kejang. Contoh sepsis pada bayi apa? Contohnya itu yang sering terjadi itu adalah infeksi. Apa yuk? Kamu tahu enggak ceritanya? Bayi itu lahir dengan kejang. Lahir dengan mulutnya mencucu. Dapat 2 hari mulutnya mencucu. Apa? Yang sering terjadi? Tetanus. Jadi sepsis pada bayi itu kasusnya sering terjadi adalah tetanus neonaturum. Nah, kenapa kok tetanus neonaturum? Zaman dulu ibu-ibu ini belum mendapatkan imunisasi TT secara lengkap. Seorang wanita itu mulai lahir ya, itu wajib mendapatkan 5T, imunisasi TT. Nah, imunisasi TT ini didapat dari mana? Imunisasi dasar tetanus yang kalian tahu di posyandu. Posyandu, nah itu ada DPT, itu termasuk 2T. Kemudian kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalian waktu SD kan pernah disuntik ya? Ya enggak? Pernah Ibu. Pernah Ibu. DP, tetanus, ada tetanusnya. Apabila kita sudah mendapatkan 5 imunisasi itu, kita dianggap bebas tetanus. Insya Allah tubuh kita aman. Tidak akan terkena tetanus lagi anak-anak yang kita lahirkan. Seperti itu. Nah, zaman dulu karena 5T ini belum terlaksanakan, orang-orang kadang kan takut ya. Akhirnya ada CPW, TT calon CPW, calon pengantin itu ada TT ibu hamil, itu wajib. Sekarang enggak. Apabila benar ibunya tuh sudah yakin TT enggak apa-apa. Tapi diberi pun juga enggak apa-apa. Diulang, diberikan enggak apa-apa. Itulah kenapa kok zaman dulu sering terjadi tetanus neonaturum. Sekarang tidak ada. Dulu zamannya Bu Rohama masih sekolah tahun 97. Sorry. Tahun 94 SPK. Saya dulu SMA itu tidak SMA SPK, Sekolah Perawat Kesehatan. Nah, sekolahnya Bu Rohama itu di RSUD Kanjuruhan Kepanjen. Itu kan masih zaman lama, kamu aja belum lahir ya, toh? Nah, namanya Bu Rohama itu ya masih pegunungan di daerah sana. Itu yang namanya isolasi, kamar isolasi tetanus itu full. Bahkan sampai kurang-kurang. Bu Rohama dulu sekolahnya di Kepanjen, nanti kalian akan mengerti kalau PKK 2 turun di RSI Gondang Legi. Nah, PKK 2 Puskesmas Gondang Legi, Puskesmas Sumber Pucung. Nah, kalian akan ngerti. Lah itu rujukannya dulu ke rumah sakit Kepanjen. Zaman dulu. Nah, ketika Bu Rohama bekerja jadi bidan tahun 98 dan sampai tahun 2006, 2005 ya di Batu, saya tidak pernah menemukan kasus tetanus sama sekali. Di sana kosong plong, ruang isolasi tidak ada kasus tetanus. Jadi penyebab TT ini kalau berdasarkan waktu si ibu itu belum genap 5T. 2, kebersihan. Kalian sudah tahu toh masyarakat Batu itu bagaimana? Ekonominya kan menengah ke atas, ya toh? Nah,
secara tidak langsung pendidikannya pun juga tinggi, pengetahuannya tinggi. Sehingga saya tidak pernah menemukan kasus tetanus neonatorum di sini sama sekali. Tuh, ya, ini yang menyebabkan sepsis yang sering terjadi. Nah, kalau selain dari penyakit tetanus neonatorum apa, Bu? Kebanyakan ibu dengan komplikasi. Ibu hamil dengan komplikasi, ibu hamil dengan sakit. Contohnya waktu hamil dia sakit tipoid. Memang tipoid ini bakteri. Aku itu pengajuan ya, ini gak usah ngepri, tak kirim nang sampean tak ngepri no. Ini di WA. Buat mengajar di Ora, Jumat. ajar kita. Ora, tak gelap skill latihan. Kan aku, Ya. Kemes. iya, Oh, kata interview ya. Berarti aku sing ngisi. Yo isi yo. Arek atelu ah. Yo Kan dana nolek ngono. Lek kata interview. terus aku pas Iya wis. Heeh. Ya wis. Berarti menit tak kosong nang ngajari tak pending. Anu pending awan. Iya, nanti awan. Oke ya interview nih. Ya wis. Nah, lah apa bakteri? Tipoid ini bakteri. Pada dasarnya dia tidak menembus plasenta bakteri. Yang menembus plasenta itu adalah virus yang kecil. Gondongan. Kamu pernah menderita penyakit gondong di sini? Yang lehermu bengkak itu loh. Panas, bengkak, pernah enggak? Nah, itu kan kelihatannya remeh ya. Tapi itu virus. Karena virus ini kecil, dia bisa masuk nembus plasenta. Jadi bisa menimbulkan cacat ke plasenta, ke janin. Kalau si ibu dengan sakit tipoid apa, ini bakteri. Ini enggak akan nembus plasenta. Jadi tidak tertular pada janin. Tetapi janin ini karena si ibu ini sakit, ya toh, maka sirkulasinya pun juga terhambat. Karena sirkulasi terhambat inilah janin itu akan lemah. Karena kelemahan dari janin ini bisa menimbulkan infeksi. Nah, karena infeksi tidak ditangani, akhirnya terjadi sepsis. Sepsis yang berlanjut akhirnya terjadi kejang karena panas yang berlanjut terjadi kejang. Tapi kasus ini pun saya tidak pernah menemukan ketika dinas di Oka kayak di kamar bersalin dari SC atau yang bayi saat lahir aspeksia itu yang sering ngisi ruangannya. Tidak usah panik. Pokoknya kalian nolong persara steril ya. Steril, terus nutrisi yang cukup, ASI eksklusif, itu insya Allah nggak ada masalah. Yang ada yang sering terjadi di ASI, yang namanya ASI eksklusif itu ya susu tok, susu sampai 6 bulan susu ibu.
Tetapi nenek ini sejak zaman dulu itu sering dikasih bubur, masih bagus daripada pisang. Ya enggak? Ya, tanya nenek moyang kalian. 2 jam sudah diserap, 2 jam diserap. Makanya bayi itu sering nangis, sering lapar. Karena 2 jam ini perut. Nah, zaman dulu pengetahuannya kurang, jadi enggak ngerti. Dikasihlah pisang atau bubur. Bayi itu kenyang, Dik. Kenyang bayi ini, sehingga tidak nangis. Tetapi nutrisinya kurang. Akhirnya terjadi kurang gizi. Nah, kalau itu berlanjut. Kalau dikasih bubur atau pisang itu ada masalah, karena ususnya ini masih lentur, ya. Usus ini masih lentur. Peristaltiknya ini belum bekerja dengan sempurna. Terus dikasih bubur atau pisang. Akhirnya ada masalah pada peristaltik ini. Nggak iso, peristaltiknya tidak bisa bekerja dengan maksimal. Akhirnya akan terjadi obstipasi. Bayinya tidak bisa berak. Ini yang sering terjadi zaman dulu. Nah, makanan ini tertimbun dalam usus. Usus ini berhenti kontraksi. Maneng, wis mandek berhenti ini. Akhirnya sisa-sisa pembakaran ya yang harus dikeluarkan dalam bentuk flatus atau kentut ini tertimbun di sini, udara ini. Tertimbun di dalam usus ini. Akhirnya usus ini akan membengkak. Itulah yang namanya ileus. Tandanya apa? Tandanya perutnya kembung, tidak bisa kentut. Aja tidak bisa BAB, tidak bisa kentut, terus kita sudah mikir, perut bayi ini kok kembung buncit ya, tidak bisa kentut ya. Kira-kira ada apa? BAB terakhir kapan? Itu harus kita cek. Ya. Oh, ada bayi dirujuk. Atau ada bayi diantar ibunya, neneknya dibawa ke kamu. Anak saya kok kembung ya? 2 hari ini enggak berak, terus malah kemarin enggak kentut. Ya. Dikasih apa? Tanya. Ayo dikasih apa? Tidak, tak kasih apa-apa. Enggak mungkin, Dik. Pasti dikasih makanan yang apa? Makanan yang padat, entah itu bubur, entah itu pisang. Ini yang sering terjadi zaman dulu. Eksis. Ya. Tapi ketika di Batu saya tidak pernah menemui kasus itu sama sekali, Dik. Ketika Bu Rohama bekerja sebagai perawat di Tumpang, itu sering. Nah, berarti kan pengetahuan itu penting, ya enggak? Kalian nanti akan mengerti daerah. Dulu Bu Rohama bekerja perawat di RSI Tumpang, sekarang sudah tutup. Rumah sakitnya RSI Tumpang itu ya penduduknya minus sekali, daerah Bromo. Jadi saya ini lereng Bromo. Jadi saya ke Bromo sama saya ke sini itu dekatan saya ke Bromo. Jaraknya, tapi lokasinya beda. Ya, nah, ini sering terjadi. Oleh karena itu, nanti kalau memberikan KIE jangan mulu-mulu wes. Bu, kasih saja air susunya ibu. Kasih tahu. Kalau yang dikasih tahu siapa? Nenek dua-duanya. Nenek dari bapak sama nenek dari ibu. Tuh, ojo mek. Jangan cuma ibunya yang melahirkan. Kalau yang kamu kasih tahu ibunya yang melahirkan, dok, ibunya ini akan takut. Takut sama nenek-nenek itu. Tapi kalau nenek-nenek ini kamu kasih tahu,
dua-duanya dudukkan, dua-duanya bareng, jebret sama ibunya, dia akan ngerti, akan takut. Jadi yang bikin tidak berhasil itu nenek-neneknya, bukan yang melahirkan. Kalau yang melahirkan masih muda, 20 tahun, 25 tahun, otaknya masih polos. Kalian, otak kalian masih polos. Ya, makanya hati-hati. Wis golek ilmu sik ae. Ojo pacaran. Ya. Nanti takut sampai berbuat kesalahan. Ya. Jadi yang salah itu neneknya. Ini yang bisa menyebabkan infeksi atau apa. Zaman dulu infeksi tali pusat zaman dulu itu kadang iya ya, saya masih ada. Dulu itu saya masih sering tahu ketika Bu Rohama masih sekolah SPK sama kerja jadi perawat. Itu tali pusat itu dikasih sirih dalam. Apa nih? Mosok sih dek. Klavikula tok ya. Klavikula. Oh. Lek umur sih kok dingenekno tok. Heeh. Di dulu anak di sana lebih. Kasusnya ano? Ya kasus pasti umur sih ano. Dulu. Enggak. PC jangan lupa screenshot. Nah, jadi dek, yang membuat infeksi itu lingkungan kita juga. Saya cerita, infeksi tetanus neonatus lagi. Nah, zaman dulu itu dikasih sirih. Saya masih ingat, baru ingat. Tetapi sekarang kemudian berubah dikasih alkohol. Itu kesehatan yang ngasih. Kemudian berubah lagi, berubah dikasih betadine. Masih banyak infeksi. Sekarang dikasih kasa kering tanpa diberi apapun. Itu tali pusat. Jadi lebih ringan. Tidak ada biaya. Ya cuma dibungkus kasa kering. Kalau kena pipis ganti ya Bu ya. Tidak usah kasih apa-apa, kasih kasa kering saja. Nah, ini sekarang, ini teori sekarang. Ya. Penyebab daripada kejang, satu, infeksi. Infeksi ini berlanjut jadilah sepsis. Karena panas yang tinggi, akhirnya menimbulkan transfer ion-ion yang berlebihan. Terjadilah kejang. Itu kalau kejang demam. Kalau kejang karena infeksi tetanus neonatum, itu karena apa? Kuman ini sendiri yang merusak sel saraf. Kalau tetanus neonatum, jadi kumannya ini yang merusak sel saraf. Ya. Tuh. Des, ada bayangan? Iya, Ibu. Nah, tuh. Kenapa kok sepsis? Kenapa kok kejang? Sudah, saya akhiri sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. BC kamu kirim ya yang nggak masuk ya. Hari ini ada semua, Bu. Besok kuliahnya mundur ya. Anak B saya kasih tahunya. Mundur jam 11. Ya. Iya, Ibu. Besok mundur jam 11. Ya. Baik. Ya, Bu. Sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.